Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Firdaus, NIM 2018-33199. Saya di sini akan mempresentasikan tentang diagnosis kesulitan belajar pada kelas 6 dalam menyelesaikan soal cerita pada pelajaran matematika. Yang pertama, diagnosis menurut para ahli. Diagnosis merupakan istilah yang diadopsi dari bidang medis. Menurut Todike dan Hagen Yusuf 2009, diagnosis dapat diartikan sebagai yang pertama, upaya atau proses untuk menemukan kelemahan atau penyakit apa yang dialami seseorang melalui pengujian dan studi yang seksama mengenai gejala-gejala. Yang kedua, studi yang seksama terhadap fakta tentang suatu hal untuk menemukan karakteristik atau kesalahan-kesalahan dan sebagainya yang esensial. Dan yang ketiga adalah keputusan yang dicapai setelah dilakukannya studi yang seksama atau gejala-gejala atau fakta-fakta tentang suatu hal. Dari ketiga pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam konsep diagnosis secara implisit telah tercakup pola konsep prognosisnya. Dengan demikian, dalam proses diagnosis bukan hanya sekadar mengidentifikasi jenis dan karakternya, serta latar belakang dari suatu kelemahan penyakit tertentu, melainkan juga disimpulkan dengan suatu upaya untuk merencanakan kemungkinan dan menyelenggarakan tindakan pemecahannya. Bila kegiatan diagnosis ini diarahkan pada masalah pembelajaran, maka disebutnya adalah diagnosis kesulitan belajar. Dapat disimpulkan, diagnosis adalah penentuan jenis masalah atau kelainan dengan meneliti latar belakang penyebabnya atau dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak. Kesulitan dapat diartikan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan, sehingga memerlukan usaha lebih giat lagi untuk dapat mengatasinya. Permasalahan ini saya temukan di SD Sukoharjo berdasarkan data nilai siswa pada semester 1 dan hasil wawancara dengan guru kelas di kelas 6 terlihat bahwa nilai rata-rata matematika yang tersebut adalah rendah, yaitu 68. Guru menjelaskan kepada saya bahwa dari semua mata pelajaran di kelas 6, matematikalah yang dianggap sulit. Kesulitan yang dialami siswa yaitu kesulitan saat mengerjakan soal cerita karena kurang memahami soal cerita tersebut, dan kebingungan saat melakukan operasi hitung yang akan dipakai. Biasanya siswa memerlukan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan soal yang berbentuk cerita. Siswa sering melakukan kesalahan saat menghitung dan siswa kurang teliti dalam mengerjakan soal cerita pada pelajaran matematika. Permasalahan tentang rendahnya hasil belajar matematika siswa dan kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika mengindikasi adanya kesalahan dalam proses belajar mengajar, sehingga diperlukan adanya perbaikan siswa dan kesulitan dalam aspek pemecahan masalah. Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar tersebut secara umum meliputi minat dan motivasi, faktor guru, faktor lingkungan, dan juga faktor kurikulum di sekolahnya. Kesalahan siswa menyelesaikan soal cerita pada materi pecahan dilihat dari beberapa aspek. Di sini ada 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek memahami masalah. Aspek memahami masalah yaitu siswa mengalami kesalahan dalam memaknai bahasa soal cerita dan kesalahan membuat model matematikanya. Penyebabnya adalah reasoning atau penalaran. Siswa yang tidak lengkap atau salah dalam kemampuan matematikanya yang rendah. Yang kedua yaitu aspek merencanakan pemecahan masalah. Aspek merencanakan pemecahan masalah yaitu siswa mempunyai kesalahan dalam menghubungkan antara data untuk mencari data yang dicari dan kesalahan dalam menghubungkan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Yang ketiga adalah aspek melaksanakan rencana pemecahan masalah, yaitu kesalahan dalam mengimplementasikan rumus yang tidak tepat dan penggunaan angka ataupun satuan yang tidak ada dalam model matematikanya. Selanjutnya adalah kesulitan belajar matematika. Kesulitan belajar matematika merupakan suatu kendala yang dialami siswa pada saat belajar matematika, yaitu dalam menyelesaikan soal cerita dalam materi pecahan. Hal ini sesuai dengan teori menurut Ernie Untari pada tahun 2014 menyatakan bahwa kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal yaitu kesulitan memahami maksud soal cerita. Penelitian ini saya lakukan di SD Sukoharjo di kelas 6. Di kelas 6 itu terdapat 21 siswa, ada 6 siswa laki-laki dan juga 2 siswa perempuan yang
belum memahami tentang matematika, tentang pemecahan soal menggunakan soal cerita. Ditambah lagi ada 2 siswa yang penglihatannya kurang jelas. Hasil analisis kesulitan memecahkan masalah pada soal cerita menunjukkan bahwa siswa tidak mampu memaknai kalimat soal cerita dan mengerjakan soal cerita yang tidak sesuai dengan langkah-langkah pemecahan masalah matematika, sehingga siswa tidak dapat menyelesaikan soal dengan benar. Bahwa anak yang kesulitan belajar matematika mempunyai ciri pemahaman bahasa matematika yang kurang. Kurangnya pemahaman tersebut mengakibatkan siswa mengalami kesulitan dalam membuat hubungan-hubungan yang bermakna dengan matematika, seperti yang terjadi dalam pemecahan masalah hitungan soal yang disajikan dalam bentuk cerita. Nah, di sini kesulitan belajar matematika yang sering dialami siswa dari 6 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan itu adalah kesulitan dalam memahami konsep, kesulitan dalam keterampilan berhitung, dan juga kesulitan dalam memecahkan masalah. Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar matematika. Di sini ada 2 faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tingkat IQ pada peserta didik yang berbeda-beda. Yang kedua adalah sikap siswa dalam belajar. Contohnya adalah jika siswa menyukai gurunya atau dalam pelajaran tersebut gurunya asik, maka siswa juga akan menyambutnya dengan baik. Di situ siswa akan lebih mudah untuk memahami materi, dan itu juga berlaku sebaliknya. Jika pelajaran yang diberikan ke gurunya adalah hanya monoton, pasti siswa juga akan bosan dan sulit untuk memahami materi. Yang ketiga adalah motivasi belajar, dan yang keempat adalah kesehatan tubuh. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada 2 siswa yang penglihatannya kurang jelas, maka di situ juga akan mengakibatkan kesulitan dalam memahami materi. Yang di sini faktor eksternalnya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah variasi guru dalam mengajar. Dan yang kedua, penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran ini sangat penting dikarenakan jika guru memberikan media yang konkret atau media yang asik, maka siswa akan lebih mudah dalam memahami materi. Dan yang ketiga adalah sarana dan prasarana sekolah. Mungkin di sana sarana dan prasarana sekolah kurang memadai, seperti tidak adanya ventilasi udara atau tidak ada kipas angin. Di situ siswa akan merasa gerah dan tidak bisa berkonsentrasi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga di sini, lingkungan keluarga merupakan pusat yang pertama bagi siswa dan bimbingan kepada orang tua. Perhatian orang tua di sini sangat diperlukan agar siswa juga merasa diperhatikan dan lebih memahami materi. Upaya mengatasi kesulitan belajar matematika. Di sini ada 3 upaya untuk mengatasi kesulitan belajar pada matematika. Yang pertama adalah menggunakan media pembelajaran yang konkret. Pada dasarnya anak SD itu tidak bisa belajar dengan pembelajaran yang abstrak, maka guru harus menggunakan pembelajaran yang konkret seperti benda nyata. Yang kedua adalah memperbanyak latihan soal. Di sini, memperbanyak latihan soal tidak hanya guru memberikan soal yang berada di kelas, tetapi guru juga bisa memberikan soal untuk pekerjaan rumah kepada siswa. Dan yang ketiga adalah menjalin kerjasama dengan orang tua. Di sini, guru harus menjalin kerjasama dengan orang tua agar saat siswa di rumah juga dia diperhatikan oleh orang tuanya saat belajar. Nah, di sini ada contoh saya saat mewawancarai guru kelas dan juga beberapa siswa kelas 6 yang kurang memahami soal matematika yang berbentuk cerita. Salah satu pertanyaan saya adalah kendala matematika apa saja sebagai pada siswa yang kurang memahami. Untuk siswa yaitu saya bertanya, bagaimana cara kalian dalam menyelesaikan soal tersebut dan juga memberi tips dan trik agar siswa dapat menyelesaikan soal cerita. Metode pengambilan data. Di sini, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, perspektif, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik. Dengan demikian, cara deskripsi dalam membentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini saya laksanakan di SD Sukoharjo di kelas 6 yang berjumlah 21 siswa. Di sini
saya meneliti tentang kesulitan belajar matematika dalam menyelesaikan soal cerita. Teknik yang digunakan adalah menggunakan wawancara secara langsung kepada wali kelas di kelas 6 dan juga kepada beberapa siswa yang kurang memahami soal matematika dalam bentuk cerita. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.